Vivalah selalu. Jurusan yang ku cinta. Sistem informasiku. Selamat hari jadi HMS yang ke-18. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam, tergantung pemberi arti. Sebenarnya kapan? Jadi hari ini podcast HMSI Special Edition, asik. Ulang tahun HMSI yang ke-18. Tepuk tangan. Nggak ada sound effect tepuk tangan gitu. Nanti dia edit sama editor. Oke, jadi hari ini edisi khusus announcer-nya aku, Bian Farancia. Kali ini bakal mandu teman-teman semua buat nemenin teman-teman di podcast ini selama sekitar 30 menit ke depan. Dan aku nggak sendirian, karena hari ini ada 2 guest star spesial yang diundang sama HMSI. Yang pertama, boleh kenalan dulu dari Mas yang lebih diseniorkan mungkin, yang paling senior. Aldi berarti ya? Mungkin Mas Fahri boleh duluan, Mas. Kenalan. Oke, makasih. Halo semuanya. Nama pendengarnya apa sih? Gak ada ini. Sapaan ya? Pemberi arti. Oke. Pemberi arti. Halo pemberi arti, perkenalkan namaku Farih Fidara Infadli, biasa dipanggil Farih. Di sini sebagai mantan anggota HMSI dari angkatan 2015 Lannister. Asik. Angkatan 2015 Lannister. Mas Farih ini juga BTW ketua HMSI Evolve tahun 2000 kepengurusan 2017-18 ya. Kepengurusan 17-18. Ya, iya, betul. 17-18. Iya, pas aku maba soalnya. Nah, sekarang ini Mas Farih kerja di Bank Mandiri. Bank Mandiri Jakarta ya, Mas? Bank Mandiri Pusat. Yes, betul. Bank Mandiri Pusat. Oke. Berikutnya, gestar kita yang kedua ada teman-teman anggota HMSI angkatan 16, 17, 18, 19 pasti udah kenal nih. Tapi boleh kenalan dulu nih gestar kedua kita. Oke. Pejuang sosial. Halo. Wis, keren. Halo teman-teman, perkenalkan. Aku Aldi Syah, bisa dipanggil Aldi, dari angkatan 16 Artemis. Ya. Oke. Tadi sebelum kita mulai nih sempat ngobrol-ngobrol sedikit sebentar. Mas Aldi ini lagi posisinya di mana, Mas? Lagi susah sinyal katanya. Posisinya lagi di mana, Mas? Waduh. Boleh diceritain? Ya, aku lagi di apa ya di share? Ya, sekarang aku lagi di rumah sakit Indrapura, Jawa Timur. Lagi jadi ini relawan COVID-19. Oke. Keren sekali memang senior kita di HMSI. Keren. Oke, jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang HMSI. Aku sengaja mengundang 2 kahima sebelumnya karena temanya adalah ulang tahun HMSI. Kita akan cerita sedikit soal pengalaman mereka di HMSI dan sebenarnya HMSI ini menurut mereka itu apa sih artinya dan pengaruhnya buat hidup mereka itu sejauh ini itu seperti apa. Kita langsung masuk ke bahasan pertama ya. Vivalah selalu jurusan yang ku cinta. Nah, kalau dari Mas Farid sendiri nih, mendengar kata-kata itu, satu kalimat terakhir di akhir lagu Mars HMSI, itu perasaannya gimana, Mas? Apa perasaan yang tergambar ketika dengar kalimat itu? Kalau perasaan apa ya? Satu kata nih harusnya. Bebas. Pokoknya satu kalimat atau satu kata yang mendefinisikan perasaan itu. Kalau boleh dibilang ikonik sih. Ikonik.
sama bangga juga sih boleh. Kenapa ikonik? Soalnya eh, jarang sih ada Mars jurusan lain yang awalannya itu kayak gitu. Jadi Oke. biasanya kan orang-orang kalau mau start Mars kan Mars on atau apa gitu. Nah Iya, kalau iya. HMS ini salah satu Mars yang unik juga ya. Meskipun nggak Iya, iya, benar. semenggelegar himpunan-himpunan lain, tapi bagus gitu didengarnya. Jadi bisa buat berbagai macam occasion gitu. Buat semangat bisa, buat di ruangan bisa, buat formal bisa, kayak gitu. Iya, bener sih. Kayaknya kalau di jurusan lain itu Marsnya banyak yang lebih menggubu-gubu, tapi HMS doang Hmm. kayaknya yang merdu gitu ya. Enak Iya, HMS tuh dilaksanakan. enak didengar gitu. Jadi nggak asal berisik lah. Maksudnya mungkin nggak semenggebu-gebu yang lain, cuman justru bisa dipakai di mana aja gitu. Jadi dinamis. Mau dipakai di acara formal atau di lapangan pun juga tetap bisa gitu, disesuaikan sama Marsnya. Itu sih. Oke, oke. Sepakat, sepakat. Kalau Mas Aldi, apa Mas? Vivala selalu jurusan yang kucinta. Menurut Mas Aldi, perasaan Mas Aldi itu apa yang tergambarkan kalau dengar kalimat itu? Sebenarnya sama sih. Jadi kan Mas kita tuh beda ya kalau misalkan dibandingin sama mas-mas dari himpunan lain. Mungkin katanya kalau bahasaku tuh elegan lah. Dia bisa bisa masuk ke dalam berbagai macam apa namanya kesempatan dan wadah gitu ya. Terus biasanya kalau aku nyanyi itu flashback sih biasanya. Flashback waktu pertama kali maba yang kita nggak tahu kan tiba-tiba dibarisin di apa namanya waktu dulu tuh masih di ini di gedung lama Di gedung lama ya. dibarisin gitu tiba-tiba cutting masuk ke tengah-tengah gitu kan ya terus tiba-tiba gini semua gitu kan aku bisa Habis ingat itu K2BK biasanya tuh. memori apa Oke, aku jadi flashback nih masa-masa maba. Oh, gara-gara tadi Mas Aldi cerita soal masa maba ketika nyanyiin parsnya HMSI dipimpin sama Kahima biasanya. Itu kan kating-kating masuk, pakai jahit, terus ada bunyi khas biasanya. Srek, 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 srek. Ya Jaketnya. kan? Nah, itu bikin first impressionku ke HMS itu, ternyata cuttingnya garang-garang juga ya, karena kan stigmanya yang terbangun ya dulu adalah mahasiswa ilmu komputer atau sistem informasi itu biasanya pendiam-pendiam aja. Ternyata ketika pertama kali dikenalin sama HMSI dan nyanyiin Mars itu ternyata garang juga ya cutting-cutting gitu. Bisa serem juga ternyata ya. Bisa serem juga, bisa gagah juga. Nah kalau Mas Aldi sendiri nih, first impression ke HMSI waktu maba masih ingat nggak kayak gimana? takut awalnya ya kali masih maba digituin kan aku nggak ini kan nggak pernah sebelumnya soalnya tiba-tiba masuk ke tengah-tengah gitu terus ada yang teriak kan awalnya tuh kan aku nggak ngerti kan Viva langsung gitu kaget sih waktu itu Mas Amar waktu itu yang Mas Amar, oke. HMSI kolaborasi ya? Amar Fauzan Kahima ya Oke. Kalau Mas Faris sendiri gimana? First impression lihat HMSI? Kalau first impression merinding sih bisa dibilang ya. Soalnya waktu aku maba tuh berarti yang pegang angkatan 2013, Beltranis. Sebenarnya first impressionku ke HMS yang benar-benar baru ketemu langsung itu waktu sebelum OK2BK tuh, waktu briefing OK2BK. Itu kan ada kayak semacam acara penyambutan gitu kan, habis dari Gerigi. Iya. Nah, terus waktu masih briefing itu udah ada sambutan-sambutan gitu dari himpunan. Terus waktu itu kebetulan yang nyambut bukan Kahimanya, kan Mas Fahmi kan Kahimanya. Kebetulan waktu itu Mas Fahmi lagi ada di luar, terus yang gantiin tuh Wakahimanya, Mas Kusnanta. Nah, menurutku dua orang ini sih, Mas Fahmi sama Mas Kusnanta ini, apa ya, kayak bikin merinding gitu kalau ngomong tuh. Jadi kalau lagi ngomong di depan tuh kayak dengerin aja gitu, kayak wow gitu. Oke. Ngomongnya bagus, rapi gitu. Jadi kesannya lebih ke merinding aja sih waktu maba. Wih, keren-keren juga sih ini cutting-cuttingku gitu. Oke.
Tapi emang kayaknya setiap maba gitu sih. Pasti tuh tiap maba punya role modelnya itu biasanya ke angkatan ketika HMSI-nya lagi megang. Biasanya gitu nggak sih? Soalnya aku juga ngelihatnya Iya. waktu Mas Fahri pertama masuk ngisi OKK BK, ngisi materi. Ih, ada ya anak SI yang kayak gini. Bisa jago ngomong, jago. Aku nyebutnya apa ya? Jago membawa inilah masa. Karena waktu itu aku ingat Suasana. banget. OKK BK aku waktu itu AC-nya mati, aku ingat banget. Tapi waktu pas Mas Fahri ngisi itu, dia tetap bisa didengar walaupun sebenarnya kondisinya nggak enak banget waktu itu. Nggak pakai mic ya itu ya. Nggak pakai mic juga. Masih di gedung lama tuh. Oke, first impression. Biasanya orang punya first impression itu sebelum kenal, tapi pas udah kenal lama, itu pandangannya bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Atau yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah, menurut Mas Fahri sama Mas Aldi nih, sebagai orang yang udah lama juga kenalin HMSI, bahkan mengurus HMSI, setelah sekian lama, ada nggak pandangan yang berubah? Atau setelah tahu, ternyata HMSI itu sebenarnya ini ya? Ada nggak yang berubah dari Mas Fahri? Aku dulu nih. Ya. Kalau ada yang berubah pasti ada sih. Soalnya kan waktu kita maba kan kita nggak tahu ya dalamnya HMS itu kayak gimana mereka bikin proker lah, gimana mereka bikin agenda lah, gimana mereka sidang, susi segala macam. Itu kan waktu maba kan bener-bener nggak ada clue sama sekali kan, kita nggak tahu. Kita cuma tahunya ya mereka lagi ngurusin kita aja sebagai maba gitu. Tapi begitu masuk HMSI, ya pasti semuanya kebuka juga sih. Entah itu baik, entah itu buruk ya. Pasti ada hal yang kita, oh ternyata cara bikin proker tuh kayak gini, cara kita diskusi di forum tuh kayak gini, cara kita menyampaikan pendapat tuh kayak gini, cara kita berkomunikasi sama orang tuh kayak gini. Jadi lebih apa ya? Lebih lebar lagi aja sih. Waktu itu kan mungkin sebelumnya udah pernah di OSIS juga waktu SMA, terus ngeliatnya ya kayak semacam ya udah ada acara jalanin, ya udah gitu, nggak ada macam-macamnya, kita cuma terima jadi aja jadi dari sekolah gitu. Nah ketika kita mahasiswa kan kita yang nentuin jalan kita sendiri kan di himpunan tuh. Mungkin ada arahan-arahan dari jurusan, cuman kembali lagi idealisme mahasiswa itu pasti bakal ada gitu. Jadi mau nggak mau ya kita sendiri yang pegang gitu. Ya itu juga muncul banyak hal-hal buruk juga. Ya bukan untuk menutup-nutupi atau gimana, tapi pasti ada juga kekurangan-kekurangan dari himpunan, entah itu birokrasinya kah, entah itu komunikasi ke anggotanya kah, transparansi segala macam tuh pasti ada aja sih tiap kepengurusan ya plus minusnya. Cuman yang jelas jadi lebih lebar aja wawasannya setelah masuk ke HMSI. Dari yang awalnya kita nggak tahu gimana cara bikin GBHK, bahkan waktu maba mungkin kita nggak tahu kalau ada GBHK kan. Iya benar. Ngapain sih ini mas-masnya bikin acara, ngapain sih kita diundang-undang gitu. Mungkin waktu maba kita cuma tahu itu doang gitu. Tapi ketika kita udah pegang, kita tahu ternyata apa yang kita lakuin selama ini tuh ada tujuannya pasti. Makanya waktu kita maba kan kita selalu ditanyain kan kenapa di sini, tujuan kalian apa segala macam. Itu udah mulai bentuk pola pikir kita kalau sebenarnya yang dilakuin di himpunan tuh nggak ngasal gitu, nggak asal kita bikin aja gitu, harus ada dasarannya, harus ada tujuannya segala macam, sampai ke teknis-teknisnya yang mungkin baru kita tahu ketika kita udah masuk sih, kayak gitu. Oke. Kalau Mas Aldi gimana nih? Kalau tadi Mas Fahri banyak ngambil dari sisi kepengurusan kayaknya, dari sisi HMSI sebagai organisasi. Kalau menurut Mas Aldi gimana? Oh, aku cerita dikit ya. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga. Aku dari SMP, SMA itu benar-benar orang yang apatis lah. Bahkan dulu apatis terus ini introvert juga. Introvert ya. lagi viral tuh. Lagi ngetren kayaknya introvert. Iya, lagi ngetren banget kan. Itu ultimate card itu. Apa? Kartu as itu introvert. Oke, lanjut. lanjut. Nah, aku dulu waktu SMP kelas 7 itu bahkan nggak kenal sama teman-teman di luar
di luar kelas gitu. Parah itu bahkan. Apalagi organisasi itu nggak mungkin banget lah. SMA itu bahkan, pokoknya SMP SMA itu benar-benar yang pasif banget. Terus waktu masuk ke SI, ketemu sama Mas Amar. Oke. Nah sebenarnya orang yang paling banyak influence aku di SI itu, kalau misalkan aku bisa bilang itu Mas Amar sebenarnya. Karena dari awal aku ngelihat HMSI itu aku ngelihat Mas Amar gitu. Mungkin kalau misalkan Mas Amar tidak seperti Mas Amar yang aku lihat, ya aku nggak akan jadi sekarang gitu. Karena aku benar-benar waktu saat itu ngelihat, aku menilai HMSI itu based on kader, dan pada saat aku menilai HMSI dari ketuanya. Dan Mas Amar itu benar-benar menurutku ketua yang bisa membawa HMSI dengan sangat baik. Karena beliau maksudnya bisa, menurutku bisa ini sih, bisa merepresentasikan kader himpunan yang benar-benar komplit lah. Bayangin dulu waktu aku maba itu ngelihat Mas Amar, IP-nya dia banner tuh. IP nomor 3, bayangkan ya. Ketua MSI, IP-nya nomor 3, apa nggak langsung kagum kan? Masih anak maba kan taunya ya IPK gitu kan, kita nggak tahu yang lain kan. Wah gila banget ini ketua organisasi bisa IP tinggi gitu kan. Makanya waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu maba, mulai down. Melihat misalkan IC gitu kan, yang ya kita tahu lah IC gimana gitu kan. Ya, iya. Aku Iya, paham mulai banget. goyah tuh. Ya, kok gini sih himpunan gitu kan. Awalnya mulai mikir gitu. Ngapain sih kayak gini-gini? Nah, tapi aku selalu curhat ke Mas Amar gitu. Mas, kenapa sih kok kayak gini gitu. Terus Mas Amar menceritakan tuh. Oh, itu gini loh, gini loh, semua masalah yang ada di himpunan yang aku waktu itu pikirkan gitu ya. Itu selalu bisa dijelaskan dengan baik oleh Mas Amar. Sebenarnya orang yang paling mengajarkan aku pola pikir organisatoris itu juga Mas Amar gitu. Nah, sehingga pada saat itu aku sampai pada satu titik di mana wah, aku ternyata banyak berutang ya. Maksudnya dari orang yang bahkan nggak pernah kenal sama banyak orang gitu, sekarang jadi orang yang nomor satu yang pertama paling kenal dengan angkatannya gitu. Dan itu karena HMSI gitu, kalau misalkan secara nggak langsung, karena program kaderisasi HMSI. Dan pun aku belajar banyak organisasi juga dari HMSI. Makanya mungkin yang berubah adalah dari yang aku menilai, istilahnya dari yang aku memandang HMSI itu sebagai apa sih yang HMSI bisa berikan ke aku, itu menjadi berubah gitu, menjadi apa yang aku bisa berikan untuk HMSI itu yang berubah sih sebenarnya. Dan itu Mas Amar yang paling menginfluence buat aku. Itu. Oke. Berarti Mas Aldi banyak terinfluence dari sesosok Mas Amar ya? Kak Hima ketika Mas Aldi maba. Ya. Nah, oke. Kalau ngomongin influence nih, pasti ada influence negatif, ada influence positif lah ya. Ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk dari apapun gitu terhadap diri kita. Nah, aku sekarang pengen mengenalkan HMSI, sekalian juga nih mengenalkan HMSI kepada adik-adik 2019 yang mana kemarin di HMSI-nya terpotong karena dampak dari COVID ini. Jadi mungkin dengan cerita-cerita lewat Mas Faris sama Mas Aldi ini cara yang baik sih menurutku, cara yang gampang juga. Kita ngomongin influence. Kalau dari Mas Aldi sama Mas Faris, influence positif apa sih yang dirasakan dari HMSI yang bisa akhirnya real dipakai di kehidupan sehari-hari? Aku mau ngasih contoh dulu. Kalau misalkan aku nih, dari HMSI sih aku belajar bahwa ternyata pendapat kita itu mungkin pendapat yang baik, tapi akan selalu ada antitesisnya gitu. Akan selalu ada antitesis dari pendapat kita. Dan antitesisnya itu bisa jadi lebih baik juga, bisa jadi lebih baik. Bisa jadi ternyata itu yang lebih tepat. Dan aku belajar bahwa ternyata nggak setiap pendapat yang menurut kita baik itu bisa dipaksakan sesuai kehendak kita. Karena kita juga mikirin banyak orang. Dan akhirnya itu mempengaruhi aku di kehidupan sehari-hari sih. Nggak semua kepengenan aku paksain di sana. Juga mempertimbangkan dampaknya ke orang lain. Nah, kalau dari Mas Faris sendiri, sekarang apa nih? Apalagi mau ngambil perspektif dari orang yang alumni yang udah kerja. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diambil dari HMSI? Yang dampak positif yang bisa diambil dari HMSI yang kepake sekarang ya?
Kalau boleh jujur, yang dampak yang paling gede itu yang pertama soal ini problem solving. Gimana? Kenapa problem solving? Karena ya kita tahu sendiri di himpunan pasti banyak masalah kan di dalamnya. Iya, banyak banget. Entah itu dalam, entah itu luar pasti ada aja masalah di himpunan tuh. Mau kita hindari segimanapun itu ya risiko gitu. Mau nggak mau kita pasti harus ngadepin problem itu di himpunan. Nah, yang aku dapat dari himpunan dan sekarang berasa banget tuh itu sih, si analytical thinking-nya sih. Jadi gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan dilihat dari sudut pandang yang lebih besar. Ketika kita di himpunan kan anggota kita nggak cuma angkatan kita gitu. Anggota kita bukan cuma beberapa orang gitu. Anggota kita tuh banyak. Entah Iya. itu dari maba, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, dengan idealismenya mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, cara kita berpikir untuk memecahkan masalah itu benar-benar kepake sekarang sih. Jadi kita tahu juga sih di kerjaan kan intinya adalah kita nyelesain masalah gitu. Sempat ada omongan juga dari atasanku waktu itu, sempat bilang kayak gini, kamu kerja itu intinya adalah kamu dibayar buat nyelesain masalah orang lain. Kalau kamu nggak mau ketemu masalah dengan orang lain, ya jangan berharap dibayar gitu. Jadi sebenarnya di kerjaan itu intinya adalah apapun yang kamu lakuin itu bakal menyelesaikan masalah orang lain gitu, sekecil apapun. Entah itu di industri apa aja ya, itu pasti akan ada masalah yang kalian selesaikan di pekerjaan. Jadi kalau semisal sekarang kalian lagi kuliah gitu ya, dan kalian ngadepin masalah, justru itu jadi satu opportunity buat kalian, di mana itu bisa jadi background kalian, oh aku pernah nih ngalamin masalah kayak gini, kira-kira ntar nyelesainnya kayak gimana gitu. Jadi pengalaman-pengalaman bermasalah ketika di kuliah itu bakal kepake banget waktu kalian kerja nanti gitu. Gimana cara kalian mencari root cause-nya, kenapa sih sebenarnya gitu. Dan sebenarnya di kampus pun juga ada kan materi-materi tentang itu. Fishbone Iya. kah, YY kah, 5M, 6M, banyak lah teori-teori yang di kelas juga yang kalian rasain sebenarnya. Dan kalian terapin langsung ketika kalian berorganisasi gitu. Ketika ada masalah, gimana cara kalian menyelesaikan itu, dan satu lagi poin yang penting setelah problem solving adalah komunikasi. Jadi itu juga satu hal yang berdampak besar juga ya buat aku ya, di mana dulu mungkin nggak bisa segampang itu ngomong di depan orang. Dan mungkin waktu kuliah juga sih, masa-masa di mana aku bisa santai banget gitu ngomong di depan puluhan atau bahkan ratusan orang gitu. Kalau misalnya dulu aku nggak join HMSI, mungkin skill itu nggak akan terasa juga gitu. Karena di kerjaan juga kalian akan bertemu dengan banyak sekali orang baru gitu. Dengan macam-macam background yang mungkin lebih luas lagi daripada kampus. Dan kalian harus bisa memposisikan diri kalian di tengah-tengah lingkungan yang beragam itu gitu. Jadi kalian nggak bisa maksain keinginan kalian juga. Kalian harus bisa problem solving, dan yang penting kalian harus bisa menyampaikan solusi kalian ke orang lain dengan baik gitu. Jadi hal yang baik juga harus disampaikan dengan cara yang baik gitu. Kalau kalian sudah bisa mikir gimana cara menyelesaikan masalah, tapi kalian nggak bisa nyampein itu ke orang lain, ya percuma aja gitu kalau cuma kalian pendam sendiri. Jadi ketika kalian sudah punya analytical thinking atau problem solving mindset, kalian juga harus bisa mengkomunikasikan itu ke orang lain juga, biar orang lain paham dengan maksudmu gitu. Oh ternyata kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Itu sih mungkin yang aku rasain sekarang kepake banget di dunia kerja gitu. Ketika ada banyak masalah, kita nggak kaget lagi gitu. Jadi kita nanggepinnya juga santai, tenang, kita diskusi sama banyak orang, kita juga bisa menerima banyak pendapat dari orang lain, terus apakah solusi ini cocok untuk semua orang gitu. Dan nggak mungkin juga kita bisa nemu solusi yang yang bisa menyelesaikan semua masalah, itu nggak ada gitu. Pasti ada pihak-pihak lain yang mungkin ngerasa kayak, kok gini sih, kok gitu sih gitu. Tapi kan intinya adalah gimana cara kita bisa memberikan solusi atau manfaat itu ke seluas-luasnya orang gitu, sebanyak-banyaknya orang gitu, meskipun nggak mungkin semuanya juga. Oke. Tadi gitu ada, dari Mas Mari sih aku nangkep beberapa poin ya, tapi garis besarnya ada dua, soal problem solving sama komunikasi. Kalau Mas Aldi gimana nih?
mungkin ada perspektif lain atau apa yang mau disampaikan soal dampak positif apa sih yang udah Mas Aldi terima dan sampai sekarang akhirnya kepake? Aku pertama menguatkan ini ya pendapatnya Mas Fahri. Jadi aku mungkin cerita dikit. Waktu aku diseleksi beasiswa Astra. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, beasiswa Astra itu salah satu beasiswa yang cukup kompetitif, di mana sekitar 5.500 orang itu mendaftar dan kita diambil 45 orang di Indonesia. Nah, salah satu tesnya itu adalah apa sih namanya tuh forum group discussion, FGD, fokus group discussion. Nah, di situ aku benar-benar ngerasain banget manfaat secara ini ya, manfaat indirect dari selama ini aku berorganisasi di HMSI. Jadi waktu di FGD itu kita bersepuluh kalau nggak salah itu diberikan suatu masalah gitu ya. Kita diberikan suatu masalah, lalu kita diberikan sebuah data juga. Lalu masing-masing dari kami ini disuruh mendiskusikan terkait solusi mana yang paling terbaik untuk masalah ini. Oke. Dan itu masing-masing orang akan memperlihatkan. Aku yakin orang-orang itu kan orang-orang yang udah lolos di FGD itu kan orang-orang yang udah kompeten kan, karena mereka sudah diseleksi secara TPA dan lain sebagainya. Selainnya mereka secara kemampuan thinking udah bagus banget gitu. Okay. Nah di FGD itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana mereka speak with data, menghargai orang lain dan sebagainya. Itu kelihatan gitu. Kalau misalkan orang yang jarang berorganisasi, jarang beraktivitas dalam kapasitas dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang, itu mereka kaku banget gitu. Misalkan mereka berpendapat, mereka nggak mendengarkan orang lain gitu. Pendapat mereka mungkin bagus banget sebenarnya, tapi mereka tidak mendengarkan simpel kayak misalkan waktu orang lain berbicara apa yang mereka lakukan, terus mereka mengingat betul apa yang orang lain katakan, mereka mengiyakan atau mentidakkan pendapat orang lain itu kelihatan sekali. Itu sebenarnya manfaat manfaat dari organisasi. Tapi kalau misalkan MSI secara spesifik, ya mungkin yang paling kerasa sampai sekarang itu adalah koneksi terhadap manajemen SI dan manajemen ITS. Dan satu lagi aku mau nambahin adalah lobbying. Jadi sebenarnya betul, aku sepakat bahwasannya MSI itu mengajarkan problem solving dan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata prosesnya sangat panjang gitu. Aku ingat banget kata-katanya Mas Amar. Mohon maaf ya, aku sering mengutip kata-kata Mas Amar ya. Iya. Mas Amar itu pernah bilang gini ke aku. Mas Amar itu pernah bilang gini ke aku waktu itu. Aku pernah istilahnya memperdebatkan lah masalah broker di MSI waktu aku magang gitu kan. Mas kenapa kok ada broker ini sih? Broker ini kan nggak bisa kayak gini-gini. Terus Mas Amar tuh bilang gitu. Ini loh di ibarat kamu tuh menemukan sebuah linggis gitu ya. Menemukan sebuah linggis yang lagi bengkok. Nah, untuk meluruskan sebuah linggis yang bengkok itu perlu proses yang panjang gitu. Nggak bisa kita otomatis langsung tiba-tiba linggis itu bisa jadi lurus lagi gitu. Ada proses perlahan-lahan yang kita lakukan sehingga linggis itu jadi bisa lurus lagi. Dan itu benar-benar kerasa gitu. Misalkan aku punya gambaran besar gitu ya tentang bagaimana organisasi ini dan bagaimana aktivitas akademika dan mahasiswanya gitu. Tapi prosesnya panjang sekali, dimulai dari kita bisa mendudukkan bersama dengan anggota-anggota lain, bagaimana perspektif mereka, apakah concern kita ini didukung dengan data, apakah concern kita ini organik dan dirasakan oleh mahasiswa lain, itu kan perdebatannya kan sangat panjang. Teman-teman mungkin akan belajar banyak di organisasi, sebenarnya nggak cuma HMSI, tapi kalau HMSI secara spesifik, yaitu tadi sih aku ngelihatnya manfaatnya yang paling kerasa itu yang mungkin kita nggak temui di organisasi-organisasi lain tuh. Pertama, syukurnya HMSI itu organisasi yang menurutku cukup fundamental lah. Di kalangan dibandingkan dengan misalkan organisasi KMITS, kita cukup fundamental, pun dibandingkan dengan organisasi-organisasi eksternal kita juga cukup fundamental. Sehingga teman-teman akan bisa belajar banyak banget tentang berpikir secara terstruktur. Itu kalian bakal dapat banget di HMSI. Dan kedua, ya itu sih koneksi dengan Sivitas Akademika ITS. Itu bakal berguna banget menurutku dengan alumni, dengan dosen dan sebagainya. Oke. Sharing-sharing dari Mas Fahri sama Mas Aldi tadi itu sebenarnya membuktikan kalau capek-capeknya kita di HMSI, entah itu sebagai pengurus kah atau
hanya mengikuti kegiatan tuh sebenarnya ada dampaknya juga ya Mas ke kehidupan sehari-hari, nggak cuman omong-omongnya cutting doang kalau bahwa Yes, HMS itu betul. bermanfaat. Tadi Mungkin ada kalau belum ngerasain ntar sih ya. iya iya. Mungkin kalau kalian belum merasakan manfaatnya mungkin beberapa tahun lagi itu baru kerasa yang benar-benar kerasa banget gitu. Iya benar karena mungkin dampaknya nggak langsung instan. Hmm, Namanya berorganisasi kan berproses ya. Mungkin dampaknya bisa berproses betul. setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Dan juga itu dampak besar yang dirasakan langsung. Mungkin ada juga dampak yang sebenarnya secara nggak sadar itu berpengaruh ke diri kita. Kayak misalkan mungkin kita lebih bisa menghargai pendapat orang lain. Kalau ngomong jadi nggak buru-buru marah atau tersulut gitu. Jadi berpikir panjang. Itu mungkin dampak-dampak lain yang nggak kita rasain ya. Oke, Betul. aku pengen move ke topik selanjutnya nih. Karena kita ngejar durasi juga. Selama menjadi mahasiswa sistem informasi atau menjadi anggota HMSI atau menjadi pengurus HMSI, kenangan apa sih yang paling memorable, yang paling nempel di Mas Faris sama Mas Aldi? Mungkin Mas Aldi dulu ya. Gimana Mas? Kenangan apa sih yang paling menempel nih? Kalau Mas Faris kayaknya harus mengingat-ingat kembali dulu, jadi kayaknya Mas Aldi. Kenangan paling memorable itu ini satu atau gimana tuh? Bebas. Boleh banyak. Udah aku sebutin beberapa ya. Boleh. Yang pertama itu waktu aku pertama kali jadi ketua itu nggak pertama kali sih, waktunya pokoknya saya masih baru-baru lah jadi ketua. Itu zaman-zamannya Direktorat Mahasiswa ITS tuh mencanangkan kaderisasi terintegrasi. Pusat. Itu ya kaderisasi terpusat itu menurutku benar-benar membuka wawasan banget lah. Dimana di sana di Hitmawa kita sebagai KMITS berdiskusi banyak tentang bagaimana harusnya mahasiswa ITS dikembangkan. Itu yang mungkin hal yang sedikit yang aku bisa pelajari dan yang paling bisa aku dapetin adalah masing-masing orang itu bisa membawa kepentingan masing-masing ya, dan masing-masing dari mereka tuh kepentingannya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan itu keren banget lah, pokoknya aku bisa merasakan misalkan dari perspektif teman-teman dari kelautan itu seperti apa, teman-teman dari industri itu seperti apa, dan masing-masing dari mereka itu ternyata ya ini bisa menjadi pelajaran juga bagaimana nanti kita bermasyarakat sih sebenarnya. Misalkan orang-orang Jawa gitu ya dengan karakteristiknya dan kebudayaannya, orang-orang Sumatera dengan karakteristik dan budayaannya, itu kalau misalkan kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah itu pasti juga akan seperti itu modelnya, di mana masing-masing punya kepentingan masing-masing, masing-masing punya karakter masing-masing, dan itu mengharuskan kita sebagai KM bisa satu suara gitu untuk ya itulah untuk against dengan Ditmawa gitu kan. Itu salah satunya sih. Yang kedua adalah menurutku kalau kita berorganisasi dan kita nggak gagal, bukan gagal ya, kita nggak melakukan sebuah kesalahan, itu nggak akan belajar sih. Dan aku melakukan kesalahan gitu, aku mengakui aku pernah melakukan kesalahan dan itu besar gitu ya. Misalkan dalam proses kaderisasi gitu, itu ada saat-saat di mana pada saat itu aku sebagai ketua sampai harus mempertanggungjawabkan dengan manajemen gitu. Ancaman DO itu ternyata nyata gitu loh. Waktu dulu aku kampanye gitu kan, siap DO ya gitu kan, itu kan sering ditanyakan gitu kan. Iya. Apalagi ketua ternyata gitu nyata gitu. Iya benar. Kondisi itu tuh benar-benar wah gila ya seperti ini ya. Dan aku mungkin kalau misalkan aku coba membayangkan bagaimana organisasi di masa lampau itu mungkin lebih keras lagi gitu kan. Ya itu sih, aku mungkin hal itu yang bisa bikin aku ingat-ingat tentang HMSI dan aku pernah lupa. Oke. 2 aja nih. Tadi katanya ada lagi nih. Ada lagi nggak? Udah cukup. Udah cukup ya. Oke, mungkin Mas. Cukup itu dulu aja. Kenangan apa sih Mas yang nempel banget sampai sekarang nih? Masih keinget? Aku ya. Iya. Kenangan yang paling keinget ada sih sebenarnya satu momen yang paling apa ya? Mungkin waktu itu ngerasainnya sakit gitu. Tapi sekarang ngerasainnya ya kayak jadi ketawa-ketawa sendiri aja gitu. Pernah di apa sih namanya? Kalau bahasa Jawa dipisui gitu ya. Dipisui sama kakak tingkat. Itu pernah. Dan dianggap HMSI itu adalah HMSI gagal sekarang gitu. Itu kayak momennya kayak jelek banget gitu.
Berarti ini pas yang ngurus iya waktu jadi pengurus. sakit banget. Itu rasanya kayak gimana ya? Kita udah capek-capek ngurus segala macam gitu ya. Kita udah lobby sana sini, kita udah komunikasi sama sana sini, ujung-ujungnya ada keluar makian-makian dari kakak tingkat tuh kayak sakit gitu, rasanya sakit hati gitu. Tapi begitu diingat-ingat sekarang ya mungkin memang waktu itu kita ada salahnya juga gitu. Bener kata Aldi tadi, di mana kalau misalnya kita nggak bikin salah waktu ngurus himpunan, ya mungkin kita nggak akan belajar apapun gitu. Kita nggak tahu apakah yang kita lakuin ini udah bener atau belum gitu. Dan mungkin momen lain yang bikin memorable banget ya waktu ngangkat si angkatannya Bian ini. Setelah waktu itu kan Luar biasa. banyak drama juga kan waktu itu kan. Iya benar. Saya tidak tahu. Itu karena nggak tahu ya ada drama ya. Aku nggak tahu. Nggak tahu, oke. Itu mulai 1 atau 2 minggu sebelum pengangkatannya udah. Oh, dia nggak tahu ya? Ribetnya Oh, nggak minta tahu ya, ampun itu. Udah forum-forum segala macam sampai malam. Kurang inilah, kurang itulah, evaluasi itulah. Sampai akhirnya benar-benar kita putuskan, oke kita angkat waktu itu 2017. Ada aja masih yang nggak sepakat gitu, nggak merasa kalau belum sih kurang ini, kurang itu gitu. Dan waktu hari H pun kan juga banyak banget kan dramanya itu. Iya. Sempet ada kasus-kasus di mana ada beberapa pihak yang menolak pengangkatan itu gitu. Cuman justru di situ kerasanya gitu, gimana cara kita ngomong sama orang, ngelobi, berargumen, berpendapat. Kita udah kayak gini, dari mereka kenapa gini. Dan mediasinya itu sih yang bikin memorable banget gitu. Karena nggak bikin deg-degan banget emang waktu itu. Jalan nggak ya? Jadi nggak ya gitu. Dan selama kita punya data, selama kita benar dan selama apa yang kita lakukan itu baik, ya kenapa enggak gitu aja sih prinsipnya waktu itu. Jadi pasti ada aja orang-orang yang nyinyir lah, orang-orang yang nggak suka lah, atau orang-orang yang ibaratnya menghujat himpunan gitu. Tapi akan selalu ada lebih banyak lagi alasan yang bisa kita berikan ke mereka kalau HMS itu baik gitu. Nggak selamanya apa yang mereka lihat itu jelek. Mungkin ada hal-hal yang nggak mereka tahu juga tentang kita. Pengorbanan itunya juga sih. Oke. Sebenarnya balik ke yang tadi Mas Fahri bilang juga sih. Ya mungkin selama kita menjadi pengurus himpunan, mungkin nggak semua pihak bisa membuat pasti ada aja yang berpas. Tapi bagaimana kita membuat HMS ini bisa bermanfaat untuk seluas-luasnya orang gitu kan. Oke. Kalau aku cerita sedikit ya, sebenarnya pengalaman yang paling nggak bisa aku lupain itu adalah ketika aku paling seneng momen wisudaan, karena wisudawan ikut Mars dan Tifa paling semangat dan paling bahagia kayaknya pas saat itu. Walaupun aku belum berkesempatan untuk ini ya, memimpin langsung, tapi ngelihat kemarin Mas Fahri pimpin teman-temannya, pimpin lulusan angkatan sendiri, Mas Aldi juga pimpin teman-temannya, itu kayaknya Mars dan Vifat paling memorable. Dan itu aku yang ngeliatnya aja merinding gitu. Mungkin itu sih yang sejauh ini aku nempel banget soal kebayang-bayang. Mungkin kita ke ikutnya juga karena kita ngejar durasi juga dari hal-hal yang udah kita bahas nih, first impression, perasaan kita terhadap HMSI, terus dampak positif dari HMSI yang dirasain sama mas-mas sekalian, sama pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Menurut mas-mas senior kita, apa sih arti HMSI buat buat Mas Farid dan Mas Aldi? Jadi kalau buat Mas Aldi, apa sih arti HMSI sebenarnya? HMSI itu apa buat Mas Aldi? HMSI itu apa buat Mas Farid? Nah itu rumah dong. HMSI itu rumah buat aku. Oke, rumah. Kenapa? Karena rumah karya ya tagline-nya ya. Karena rumah karya, Bi.
Gimana? Sekalian Selain promo. mungkin karena pengurusannya Mas Aldi namanya rumah karya, tapi rumah seperti apa sih HMS itu, Mas Aldi? Gimana ya? Aku merasa aku benar-benar banyak berubah dalam arti positif ya. Berubah menjadi Aldi yang dulu dan sampai sekarang itu ya MSI gitu. Jadi aku menggambarkan MSI sebagai rumah karya itu sebenarnya dari aku sendiri. Dari aku sendiri melihat bagaimana transformasiku sejauh ini gitu. Benar-benar aku lihat signifikan banget sih. MSI benar-benar berpengaruh sangat signifikan buat aku. Oke. Ya gitu. Jadi, HMS itu menurut Mas Aldi adalah sebuah rumah, tempat untuk pulang, tempat di mana kita kalau capek itu ke rumah. Bukan capek di rumah ya, tapi kalau capek Bukan pulang di sekre loh ya. Bukan tidur di sekre loh ya. Kalau capek nginep di sekre gitu ya. Kalau ada event-event nginep di sana. Antri tinggal di situ, baju-baju taruh situ. sekrenya udah kecil. Mohon kalau ada bapak yang mendengar. Iya, kasihan ya kan, nggak merasakan sekre yang sesungguhnya ya. Iya, aku ngerasain sekre RK lama tuh nggak sempat malah ya, nggak sempat sebagai pengurus. Belum sempat, iya. Sempat deh, sempat sebentar doang, 1 semester doang, nggak lama. Ya tapi bentuknya seperti apapun, yang penting suasananya, ya enggak? Wis, iya. Suasana Bukan rumahnya soal itu- tempatnya, tapi tentang Bukan orangnya kan. Betul. Nah, buat Mas Fahri sendiri, HMS itu artinya apa, Mas? Buat Mas Fahri? Kalau buat aku sih mungkin Evolusi. lebih, wis, evolve ya. Evolve. Berkembang, iya. Jadi menurutku ya kalau HMS itu apa, mungkin aku bisa jawab HMS itu guru kali ya. Karena HMS itu udah ngajarin banyak banget hal buat aku atau buat teman-teman yang lain, buat anggota-anggota HMSI gitu. Mungkin ketika tadi Aldi udah bilang bahwa HMSI itu rumah di mana kita bisa berkembang di sana, mungkin HMSI juga sekaligus sebagai guru di mana banyak hal yang kita dapat dari HMSI gitu. Dari yang awalnya kita nggak tahu, jadi tahu. Dari yang awalnya kita belajar dari nol sampai jadi kita yang sekarang, itu juga pasti akan ada campur tangan himpunan di situ gitu. Jadi kalau misalnya ditanya HMS itu apa, mungkin aku akan lebih jawab HMS itu guru di mana HMS udah ngajarin aku banyak hal tentang organisasi, tentang hidup, tentang perkuliahan segala macam, banyak lah pokoknya. Dan mungkin ada banyak hal-hal juga yang di luar himpunan yang baru kita tahu juga kan di HMSI gitu. Pengalaman-pengalaman yang udah kita dapat di HMSI itu akan bisa jadi modal kita juga buat ke depan gitu. Jadi karena ada pepatah juga bilang experience is the best teacher, ya mungkin HMSI adalah salah satu bagian dari experience dan itu adalah the best teacher yang bisa kalian dapat di jurusan. Jadi HMSI adalah guru kalau menurut Mas Fahri. Aku rada sepakat sih, karena yang namanya guru kadang ngeselin, memotivasi. Kadang-kadang bikin sebel, kadang-kadang nyenengin gitu. Benar-benar. Tapi dia udah ngasih kita banyak gitu. Benar, gimana pun juga. Kita udah belajar dari situ. Benar, gimana pun juga guru kita yang udah ngajarin kita, dan aku cocok sih. Masuk juga analogi HMSI adalah guru. Oke. Kalau buat aku sendiri sih, HMSI itu apa ya? Mungkin kalau buat aku sendiri, HMSI adalah soal kita menjadi berarti sih. Asik. Asik. Bawa tagline sendiri dong. Iya dong, nggak mau kalah. Enggak, tapi serius. Karena HMSI itu kadang-kadang kita merasa kita nggak dapat apa-apa, tapi kita ngasih sesuatu untuk orang lain. Kadang-kadang ada ngerasa begini. Atau kebalikannya, kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi ada aja yang HMSI bantu ke kita. Misalkan beberapa orang menganggap HMSI itu tidak terlalu penting, ada yang menganggap HMSI itu terlalu penting, bahkan seolah-olah HMSI itu segalanya. Nah, kadang-kadang orang-orang yang nggak menganggap HMSI nggak terlalu penting ini juga kadang-kadang butuh himpunan kok. Kadang-kadang nanya,
teman-teman HMSI ada yang tahu nggak info soal misalkan akademik terbaru seperti apa? Nah, artinya kan di situ HMSI punya arti untuk setiap orangnya, entah orang itu menganggap HMSI itu penting atau enggak. Kalau buat aku HMSI itu adalah suatu Oke. Sebelum kita masuk ke bahasan terakhir, sesi terakhir, tadi dari HMSI udah story di Instagram, buka question box buat mas-mas kita, ngasih pertanyaan untuk Aldi dan Nasari. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada Q&A Mungkin aku juga. bacain. Kenapa? Ada Q&A juga. Ada. Nggak banyak. Kita mungkin akan jawab 2 atau 3 aja. Jangan Oke, pertanyaan yang pertama, ini ya, IP address ya. itu Pertanyaan kampanye itu ya. waktu aku IP address nggak ditanyain loh. Oh iya. Iya. Bisa Pak Sony itu yang nanyain tuh. IP address nggak ditanyain. Sebutkan IP address. Oke, pertanyaan pertama dari Radian Galih, ini sepertinya alumni. Oh, Mbak Agel, Osiris. Kok Mas Amarnya enggak? Iya, Mas Amarnya untuk yang kali ini kita belum berkesempatan untuk mengundang Mas Amar. Mungkin di next podcast atau kesempatan berikutnya nanti kita akan mengundang Mas Amar. Oke, yang selanjutnya dari Rizky Adrian. Waduh, Mas, pengalaman jadi kahima kepake nggak di dunia pasca kuliah? Ini buat Reza mungkin nanti tanya langsung ke Mas Mari. Satu kantor. Tapi Reza nanya spesifik pengalaman jadi kahima. Pengalaman jadi kahima itu kepake nggak sih di dunia pasca kuliah? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya sama Mas Mari. Cuma Mas Aldi mungkin mau ngasih pendapat ya, pengalaman spesifik ketika jadi kahima yang kepake. Bisa, aku kan belum lulus. Gak apa-apa. Kan belum lulus. Gak apa-apa. Interview Kan ada gitu-gitu. kegiatan di luar kuliah. Coba mungkin di situ bisa kepake kan. Nah itu dari Mas Aldi. Kayak misalkan sekarang nih kan lagi ada kontribusi sosial. Nah itu gimana? Kepake nggak pengalaman aku sedikit? Oke. Kalau aku sebenarnya belum lulus sih kan. Jadi itu kahima itu kepake dalam 2 aspek kan. Aspek secara langsung dan nggak langsung. Langsung tuh ya itu jadi salah satu jadi CV-mu kan. Pastilah itu ngebantu banget kamu buat melakukan banyak hal lah. Misalkan kamu mau daftar beasiswa, kamu mau daftar kerja, itu secara CV selama kamu bisa mempertanggungjawabkan itu waktu menjelaskan itu insya Allah bisa kepake banget secara CV. Kalau secara nggak langsung sebenarnya udah kejawab sih tadi kan ya. Kepake banget sebenarnya. Karena sebenarnya banyak hal yang nggak bisa diceritakan sekarang karena kalau misalkan diceritakan pasti panjang banget kan ya. Tapi yang jelas ya tadi itu sih sebenarnya menjadi ketua itu kita belajar untuk merancang tujuan dan mewujudkannya dengan cara yang nggak mudah gitu. Jadi menjadi ketua itu nggak hanya kita punya impian udah gitu, tapi kita punya impian lalu merealisasikan. Nah kalau merealisasikan tuh implikasinya panjang banget gitu, mulai dari kita menyusun target-target kecil gitu kan ya, lalu malah pindah sana sini dan sebagainya. Itu yang mungkin kepake banget lah dimanapun ya. Oke. Pak Fari, mungkin tadi udah sedikit disinggung, tapi mungkin ada yang bisa atau mau ditambahin dari Mas Fari? Ada tambahan sih sebenarnya. Mungkin boleh. ada 2 poin lagi sih yang spesifik kahima ya. Kalau tadi kan mungkin aku juga nyebutin untuk organisasi secara keseluruhan. Tapi untuk spesifik kahimanya mungkin ada 2 poin yang pengen aku kasih tahu yang aku dapetin selama jadi kahima di HMSI. Yang pertama itu inisiatif. Jadi secara nggak langsung ya, ketika kita udah jadi ketua, kepekaan kita akan hal-hal luar itu harus dituntut banget sih. Jadi inisiatif itu jadi salah satu kunci penting di mana kita harus peka sama kebutuhan-kebutuhan anggota, sama keluhan-keluhan anggota, sama apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan gitu. Jadi inisiatif itu nggak muncul tiba-tiba gitu.
itu perlu proses dan juga perlu pembelajaran yang panjang sampai kalian jadi orang yang benar-benar peka dan juga berinisiatif di lingkungan kalian. Kok biarnya hilang? Iya, B-nya putus. Oke, pemberarti, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena di masa-masa quarantine kayak sekarang banyak yang pakai internet. Internet announcer-nya bermasalah tadi. Oke, jadi mungkin tadi kita lanjutin aja ya pertanyaan tentang pengalaman jadi kahima yang kepake di pasca kerja. Menurut Mas Farid tuh kira-kira apa sih, Mas? Spesifik jadi kahima. Oke, jadi pengalaman spesifik ya soal kahima yang kepake di kerjaan mungkin yang pertama itu soal inisiatif ya. Jadi menurutku sebagai seorang kahima kan ya mau nggak mau kita harus bisa dengerin apa maunya anggota kan ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mau kita kasih, apa yang lagi mereka mau gitu. Dan itu benar-benar kepake banget di luar, nggak sekedar di dunia kerja sih. Di luar pun juga kalian pasti akan merasakan manfaat inisiatif itu gitu. Jadi ketika kalian ada masalah, kalian tahu nih apa yang harus kalian lakuin gitu. Mungkin hal-hal kecil juga, contohnya gini, aku baru tahu juga deh waktu di kantor ya. Kan biasanya di kantor tuh ada grup chat yang bareng sama atasan-atasan gitu kan. Oke. Nah, terus kebanyakan nih teman-teman angkatanku, maksudnya angkatan kerjaku ya, yang masih muda-muda itu pada suka sungkan-sungkan gitu, nggak enak kalau mau ngechat di grup itu karena ada atasan-atasan. Terus sempat aku ngechat sekali, nanya gitu kan, nanya doang, biasa aja gitu. Nanya, bla 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 bla, terus temanku nanya, kamu kok berani banget sih ngechat di grup itu? Hah? Kenapa harus takut itu ngechat di grup itu? Jadi kebanyakan orang tuh inisiatif buat inisiatif buat nanya, inisiatif buat cari tahu, inisiatif buat kepengen tahu ini apa sih, itu agak kurang ya. Jadi dengan menjadi seorang ketua kan ya mau nggak mau kita harus aktif dong, kita harus nanya, kita harus cari tahu gitu. Nah itu menurutku salah satu poin yang penting banget yang kepake sekarang dari pengalaman sebagai ketua. Terus juga gimana kita komunikasi dengan berbagai macam tipe orang, itu juga gak gampang gitu. Channel juga itu benar-benar kepake sih ketika jadi ketua, kan kita juga otomatis kenal sama teman-teman di luar himpunan dong. Teman-teman entah itu di ITS, entah itu di kampus-kampus lain, entah itu dari Surabaya ataupun luar Surabaya, itu pasti akan ada manfaatnya di kemudian hari gitu. Dan chance kalian ketika menjadi ketua itu akan dapat channel lebih banyak otomatis ketika kalian menjadi ketua, dan itu bisa jadi salah satu hal yang menolong kalian banget gitu ketika nanti udah di dunia kerja. Oke. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi gitu aja pengalaman jadi kahima tuh kepake kok di dunia pasca kuliah. Kayak pertanyaan yang terakhir juga, daripada internet saya bermasalah lagi kan. Sebelum kenapa-kenapa. Dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya katanya, hal yang paling berkesan dan membekas sampai saat ini selama di HMSI apa, Mas? Tadi sebenarnya udah ya, tapi mungkin pertanyaan dibuat kayak gini nih. Hal yang paling berkesan ketika menghadapi dosen atau birokrasi. Nah, itu kayaknya lebih menarik tuh. Dari Mas Farid sama Mas Aldi. Selama menjadi pengurus, kira-kira apa? Dulu. Bebas. Mas Aldi mau. Aldi dulu tadi. Aku dulu ya. Karena soalnya masih inget-inget tuh soalnya. Sudah lama soalnya. Udah agak lupa-lupa nih. Udah ketumpuk yang lain. Mungkin yang paling aku inget banget tuh ini sih, Bi. Waktu ada acara pemilihan rektor. Dan pada saat yang bersamaan, itu aku ada ada ujian di MJK, bukan MJK ya, etika profesi, EP. Itu dosennya adalah Bu siapa? Aku udah lupa namanya, Bu In. Ya, Bu In. Nah, itu waktu itu benar-benar yang ya aku sebagai ketua gitu kan, aku dihadapkan pada pilihan di mana aku harus memilih antara ujian yang mana itu merupakan kepentinganku pribadi dan itu sangat penting sebenarnya. Dan
menghadiri undangan pemilihan rektor gitu kan, yang itu merepresentasikan anggota-anggotaku gitu, merepresentasikan suara-suara anggotaku gitu. Nah pada saat itu aku bingung kan, ini harus pilih mana ya, kalau aku nggak datang sih dosaku nambah lagi gitu kan, soalnya kan aku nggak datang sama aja aku nggak ngedatengin berapa ratus orang tuh dari angkatan kita gitu kan. Akhirnya aku inisiatif buat chat ke UIN, Bu, saya ada undangan untuk menghadiri ini dan sebagainya. Akhirnya Bu UIN mengizinkan buat aku nanti nyusul gitu. Aku bilangnya, insya Allah aku nanti bisa nyusul Bu, ya udah aku nyusul kan. Aku datang tuh akhirnya di undangan rektor kan. Ya udah gitu, rektor itu memaparkan paparannya gitu tentang program-programnya. Terus supaya aku nggak menghadiri dengan sia-sia, ya aku nanya gitu kan, nanya satu pertanyaan. Udah habis itu aku langsung lari tuh dari gedung RC langsung turun ke bawah, langsung lari ke gedung SI. Itu udah gedung SI yang baru, udah gedung SI yang baru. Yang lama masih yang lama. Itu aku langsung ke yang lama, aku naik motor. Itu langsung ke balik, terus masuk kelas kan. Masuk kelas itu ujiannya udah selesai dong. Jadi itu paling berkesan banget sih. Dan alhamdulillahnya tapi UIN dengan baik hati tetap memberikan nilai ke aku. Tapi nilainya default ya. Berapa ya? Ngepas 70 ya? kalau nggak salah tuh. Iyalah, dikasih nilai doang. Lumayan. Iya, tapi berkesan banget sih itu. Kalau Mas Fahri apa, Mas? Kalau aku yang berkesan sih, apa ya? Kalau sama dosen ya tadi ya? Sama dosen mungkin yang paling berkesan ini sih. Gimana cara kita koordinasi soal pengkaderan ke Kaprodi. Oke. Itu jujur waktu itu yang bikin aku paling deg-degan tuh waktu itu sih. Soalnya apa ya? Sebelum kita maju proposal nih kan biasanya kita udah nyiapin nih senjata-senjata kita apa aja yang mau kita sampaikan ke beliau gitu. Ya, jadi sebelum ketemu tuh kita udah tektokan nih sama Kadep PSDM, kita ntar ngomong ini terus kita diskusi juga. Ntar kalau ditanya ini kita jawab apa, kalau jawab ini kita ditanya ini kita jawab apa gitu. Jadi prepare banget gitu sebelum ngajuin proposal itu. Dan satu lagi ketika mau pengangkatan gitu. Jadi ada dua nih titiknya, ketika kita ngajuin di awal dan juga mau ngangkat di akhir itu deg-degannya bener-bener apa ya? Ya deg-degan banget lah. Berasa Jadi lah ya. Jadi pressure-nya tuh kayak bisa kan malam-malam kan deh ketemuannya setelah jam kuliah gitu. Maghrib gitu. Datangin ruangannya ketok-ketok, oh masih ada gitu. Terus permisi masuk, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus kadang-kadang juga di tengah-tengah ngobrol tuh kita diem-dieman gitu kayak gitu, awkward, kayak macam-macam awkward moment gitu. Kita mau ngomong dulu, takut gimana gitu. Tapi kok nggak dilanjutin lagi obrolannya gitu. Akhirnya kita cari-cari topik lagi. Gini Pak, gini. Oh ya gitu. Duh, kok nggak dilanjutin lagi ya? Terus kita mancing lagi pakai pertanyaan lain. Kalau gini gimana Pak ya? Gini. Baru gitu. Jadi rada apa ya? Awkward juga, tapi ya deg-degan ketika ngomongin masalah-masalah pengkaderan sih biasanya yang rada sensitif itu kan. Itu sih yang bisa memorable banget. Deg-degannya waktu mau ngomong itu. Kayaknya pengalamannya rada mirip sama saya. Ini Mas Aldi juga. Tapi emang kalau ngomongin Aldi ketawanya puas banget. Kalau ngomongin pengkaderan akan jadi deg-degan soalnya banyak ini nggak sih tantangan-tantangan dan hal-hal yang bisa dibilang banyak yang harus kita perhatiin juga. Benar. Karena kan berhubungan juga sama orang secara langsung dan banyak pihak juga yang concern terhadap pengkaderan. Dan kalau kita ngomongin mahasiswa, mungkin ada hal-hal yang kita nggak ngeh, terus begitu kita udah ngobrol, oh ternyata ini belum kita pikirin nih, oh ternyata ini belum kita pikirin nih gitu. Jadi banyak juga sebenarnya yang kebuka setelah kita ngobrol itu. Iya benar. Dan apalagi di kalangan mahasiswanya kan yang paling hype dan paling rame biasanya soal pengkaderan kan. Jadi mungkin itu yang bikin kita ini juga. Oke, sebenarnya aku cuma pengen bacain 3, tapi boleh nih pertanyaan terakhir.
pertanyaan singkat soalnya. Jadi aku bacain aja ya. Pertanyaan dari Mbak Boleh. Adelia. Adel 2017 nih angkatanku. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau nanti mas-masnya punya anak, disaranin menjadi kahima juga atau enggak? Asik. Mungkin boleh jawaban iya atau tidak. Mas Farid duluan deh. Yang kayaknya bakal punya anak duluan. Udah mulai mendekati ya. Ini cuman ya atau tidak. Iya. Waduh. Nggak gitu dong. Oh enggak ya? Paling senior belum tentu ya? Baru juga lulus belum setahun, Pak. Gimana nih? Disaranin nggak jadi kahima? Kalau Mas Farid punya anak nanti. Kalau punya anak ya, pasti disaranin sih. Oke. Tapi bukan memaksa ya. Oke. Kalau emang dianya nggak mau, ya udah gitu. Cuman kalau masalah saran, mau disaranin atau enggak, pasti aku bakal saranin. Mas Aldi? Cuman keputusannya balik ke dia lagi. Oke. Emang kalau kahima tuh jawabannya diplomatis. Iya. Nggak Kalau boleh, Mas nggak Aldi- boleh di salah satu pihak. Kalau Mas Aldi gimana? Aku sebenarnya pengen ini sih, pengen kalau bisa anakku nanti juga menjadi Halo? Ini internetku lagi kah? Enggak. Oh, bukan. Di tempatku patah juga soalnya. Halo? Halo Mas. Halo? Iya. Halo, di... Masuk nggak? Nah, Masuk, udah masuk. masuk sekarang. Masuk ya. Ya. Intinya ini sih, aku pengen anakku nanti kelak jadi pemimpin juga di berbagai lingkungan masyarakatnya. Tapi Oke. aku nggak mau menjadi orang yang akan mengarahkan. Aku nggak mau. Makanya nanti aku cuman nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas biarkan keresahan itu muncul dari dia sendiri. Aku nggak mau memberikan arahan apa-apa. Oke. Keren emang. Dua kahima kita ini memang luar biasa. Jawabannya. Tapi aku sepakat sih. Jadi kahima atau enggak, itu sebenarnya, atau jadi pengurus atau enggak, atau mau jadi apa, itu kan sebenarnya balik ke pilihan masing-masing ya. Yang penting kita tanggung jawab dan berani nyelesain apa yang udah kita mulai aja. Oke, kayaknya itu Q&A-nya udah cukup. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaannya nyambung sama pembahasan kita terakhir. Di umurnya HMSI ke-18, kalau manusia ini udah punya KTP nih, udah bisa bawa mobil, udah bisa nyetir lah ya. Bisa nyetir, udah bisa bandel-bandel, Udah mulai nakal-nakal itu. udah mulai nakal-nakal, lagi nggak mau dikasih tahu. Nah, tapi menurut Mas Aldi dan Mas Fahri, apa sih harapan untuk HMSI ke depannya, melihat berkaca sama HMSI ketika zamannya Mas Fahri dan Mas Aldi dan HMSI sekarang? Apalagi kita kan menghadapi tantangan yang cukup nggak diduga-duga ya untuk tahun ini. Semua kegiatan tiba-tiba online, tidak ada kegiatan yang tatap muka langsung, dan di mana kegiatan himpunan mayoritas adalah kegiatan tatap muka gitu. Kegiatan offline. Nah, dari Mas Fahri sama Mas Aldi, mungkin ada nggak pesan-pesan atau harapan HMSI ke depannya seperti apa? Monggo, siapa yang mau duluan? Mas Aldi kali ya? Mas Aldi udah senyum-senyum soalnya. Boleh Aldi dulu. Nggak kelihatan dah? Nggak putus-putus ya? Ya. Harapan buat HMSI di usia yang ke-18 tahun. Apalagi kalau aku sendiri melihat kan tren organisasi di KMITS sendiri itu sudah mulai sudah mulai menurun kan. Mulai dari kita bisa ngelihat lah fenomena di mana dulu bukan teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu kita waktu zaman dulu antusias banget pasti itu kan, ikut forum dan sebagainya. Sekarang zaman-zaman kita orang mau forum aja ngundangnya selama itu gitu kan, nggak banyak yang mau hadir gitu. Nah, aku berharap semoga di usia ke-18 tahun ini HMSI sudah mulai masuk ke fase-fase kritis gitu kan. Ibaratnya kayak anak muda itu udah mulai mau masuk ke fase-fase menjelang dewasa gitu kan. Di mana dia bisa mulai menemukan jati dirinya. Nah, harapanku
kita HMSI ini bisa makin beradaptasi dengan uh, perkembangan zaman yang begitu cepat, dan harapannya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang brilian dari mahasiswa S itu bisa mencintai himpunannya. Karena buat aku mencintai himpunan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari jurusan itu sendiri. Karena memang sejatinya apa yang hendak dicapai oleh himpunan kita itu selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh departemen kita. Sehingga kalau misalkan kita bisa contribute ke himpunan, sebenarnya kita juga bisa contribute ke jurusan kita secara langsung. Oke, super sekali Mas Aldi. Kalau Mas Fahri, mungkin ada harapan atau pesan-pesan untuk HMSI ke depan di usianya yang ke-18 tahun. Oke, pesan-pesan buat HMSI di ulang tahun yang ke-18 mungkin ya yang pasti semoga HMSI bakal tetap ada terus ya sampai kapanpun itu. Terus yang kedua, mungkin karena ada kasus yang akhir-akhir ini ramai juga gara-gara COVID ini, jadi semoga HMSI bisa jadi lebih dinamis lagi ya. Nggak terlalu kaku untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di kampus atau yang ada di luar kampus juga. Soalnya mungkin kalau misalnya kita lihat organisasi-organisasi yang dulu ya, itu kayak kesannya tuh kaku banget gitu. Nah, harapanku sih semoga ke depan HMSI bisa lebih dinamis lagi, bisa lebih fleksibel lagi untuk menghadapi berbagai macam jenis zaman dan juga tantangan yang akan datang gitu ya. Mungkin gara-gara COVID ini kalian juga bisa jadi belajar lebih banyak lagi kan, gimana menyesuaikan diri, beradaptasi, menyesuaikan himpunan ini dengan kondisi yang ada gitu. Dan itu penting banget untuk sebuah organisasi buat tetap berkembang dan tetap dinamis gitu, nggak kaku di situ-situ aja. Dan kalau misalnya dibutuhkan perubahan, ya kenapa enggak gitu. Nggak harus selamanya apa yang sudah dibikin dulu harus tetap dipertahankan gitu. Ketika memang dibutuhkan perubahan, ya kenapa enggak berubah juga gitu. Karena semakin kesini kita semakin nggak bisa prediksi lagi kayak gimana kondisinya. COVID juga tiba-tiba kayak gini kan kita juga nggak pernah bayangin kan hidup di zaman-zaman kayak gini gitu. Dan kita nggak tahu 10, 20, atau mungkin 100 tahun ke depan akan ada apa lagi di dunia kita ini gitu. Jadi harapanku sih HMSI bisa tetap adaptif, dinamis, fleksibel, ngikutin perkembangan zaman. Jangan ragu untuk bikin sesuatu hal yang baru gitu. Jangan cuman berpatokan dari yang sudah ada aja gitu. Kalian lihat juga sekarang lagi apa ini yang bisa kalian kembangin lagi ke depan gitu, menyesuaikan sama perkembangan zaman kayak gitu. Terus juga yang terakhir mungkin semoga HMSI bisa memberikan manfaat buat lebih banyak orang lagi. Mungkin nggak cuma buat anggotanya aja, buat KMITS, entah itu buat Surabaya, buat Jawa Timur, buat Indonesia, atau mungkin bahkan buat internasional juga, amin gitu ya. Jadi semoga dengan semakin bertambahnya usia di HMSI ini, semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari HMSI itu sendiri, bukan cuma mahasiswa kita-kita aja gitu. Itu sih. Oke. Harapan yang disampaikan sama Mas Aldi, Mas Fahri kayaknya mewakili banyak dari kita juga. Kita pengen semuanya lah, aku yakin kedepannya punya harapan bahwa HMSI nanti kedepannya akan semakin bermanfaat, semakin menemukan semakin punya karakter, semakin punya jati diri yang nanti kedepannya akan terus membanggakan mahasiswa-mahasiswa HMSI, dan berkaca juga sama perusahaan-perusahaan yang bisa eksis lama itu kan, yang bisa adaptasi dan memposisikan diri sesuai perubahan zaman kan ya. Kalau kita belajar contoh dari kasus-kasus kuliah tuh, ngomongin biasanya Nokia yang sulit. Nokia itu. Iya kan? Itu IT banget ya. Tapi itu maknanya sebenarnya dalam. Nah, yang namanya sebuah organisasi atau kelompok ya, kalau tetap eksis harus bisa nemuin bentuknya sesuai dengan zaman tersebut seperti apa. Oke, mungkin itu aja hari ini. Mas Aldi, Mas Fahri, terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya buat sharing sama teman-teman HMSI. Spesial ulang tahun HMSI ke-18. Harapanku juga buat Mas Aldi, Mas Fahri, dan para pendengar pemberi arti di kondisi sekarang tetap semangat menjalankan kegiatannya, tetap sehat-sehat, tetap ngikutin anjuran pemerintah untuk
menjaga protokol kesehatan COVID-19 kali ini. Walaupun sudah agak longgar, sama pemerintah boleh keluar-keluar dikit, tapi kalau misalkan memang nggak perlu terlalu lama, tetap di rumah aja, tetap jaga jarak demi keselamatan kita bersama. Dan kita berdoa semoga kondisi ini cepat selesai sehingga semua yang terdampak bisa kembali pulih dan bisa kembali normal dan bisa kembali beraktivitas seperti semestinya. Mungkin itu aja dari kita bertiga. Aku announcer di sini dan Mas Farid dan Mas Aldi sebagai bintang tamu untuk kali ini. Di kesempatan berikutnya mungkin kita akan mengundang gestar-gestar yang lain, kita ada yang tahu. Tapi terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Selamat ulang tahun HMSI yang ke-18. Oke, mungkin sebelum ditutup, Mas Farid, Mas Aldi mau nyebutin sosmednya dulu biar teman-teman kalau mau keep. Mungkin boleh disebutin sosmednya biar kalau ada teman-teman yang mau kontak mas-masnya bisa lewat situ. Mas Aldi ada Instagram nggak? Instagram ini aja, LinkedIn aja, Aldisya33. Aldisya33. Itu apa? Instagram. LinkedIn. Oke, LinkedIn. Barangkali ada yang mau ngasih kerja. Mas Farid mungkin sosmednya apa Mas? Kalau mau hubungi Mas Farid? Aku sosmednya Farih Fadli. FARIH FADLI. Gabung. Itu Oke, semua Farid. sosmed, LinkedIn segala macam sama Farih Fadli semua. Twitter, IG, LinkedIn sama semua. Oke. Farih Fadli. Sekalian juga announcernya @dianfaransyah sama semuanya. Oke, terima kasih pemerhati yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi sama Mas Fahri, Mas Aldi, atau nanti narasumber kita yang lainnya. Terima kasih, selamat ulang tahun HMSI yang ke-18. Vivala selalu jurusan yang kucinta, sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Udah ya, Pi ya?